Uh, Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan tentang homeostatis pada temperatur suhu. Next. Yang beranggotakan ada Albertina Putri Rejaman, Leviana Zahra Putri, Abdurrahman, Syafira Zilda, terus Sri Anggraini sama Nabila Aurela. Selanjutnya yang pertama ini ada definisi. Definisi homeostatis ini adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan eksternal. Ini seperti tubuh memiliki sistem pengaturan otomatis yang menjaga segala sesuatu tetap seimbang, layaknya termostat yang mengatur suhu ruangan. Salah satu aspek pentingnya itu dari homeostatis itu adalah pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu cenderung konstan sekitar 30 derajat Celcius. Suhu ini sangat penting untuk menjaga fungsi optimal sel-sel dan organ-organ tubuh. Jika suhu tubuh itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat mengganggu berbagai proses tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan. Baik, selanjutnya ada mekanisme termoregulasi. Yang pertama itu ada suhu tubuh terlalu tinggi atau hipertermia. Ada vasodilatasi, yaitu pembuluh darah di kulit melebar, meningkatkan aliran darah ke kulit sehingga panas tubuh dapat dilepaskan ke lingkungan. Keringat, kelenjar keringat mengeluarkan cairan ke permukaan kulit saat keringat menguap. Panas dari tubuh ikut terbuang. Selanjutnya ada penurunan produksi panas, yaitu hipotalamus mengurangi aktivitas metabolik untuk menurunkan produksi panas. Next. Lalu ada suhu tubuh terlalu rendah atau hipotermia. Vasokonstriksi pembuluh darah di kulit menyempit, mengurangi aliran darah ke permukaan kulit sehingga panas tubuh dipertahankan. Menggigil, otot berkontraksi secara cepat dan tidak terkendali atau menghasilkan panas tambahan. Peningkatan metabolisme. Hormon seperti adrenalin dan tiroid dilepaskan untuk meningkatkan aktivitas metabolik dan menghasilkan lebih banyak panas. Next. Selanjutnya ini ada gambar yang menggambarkan mekanisme termoregulasi pada manusia. Di sebelah kiri saya itu tubuh mengalami peningkatan suhu dengan mekanisme seperti eh, peningkat mengalami peningkatan suhu dengan mekanisme seperti berkeringat dan vasodilatasi, dan sebelah kanan saya itu tubuh mengalami suhu rendah dengan menggigil dan vasokonstriksi, dan hipotalamus di tengah bertindak sebagai pengatur utama dalam proses ini. Next. Baik, selanjutnya adalah mekanisme umpan balik atau feedback. Dilansir oleh Scientific American, proses homeostasis terjadi secara otomatis dan tidak dapat dihindari. Ketika sistem berfungsi dengan baik dan keadaan tunak atau homeostasis dapat dipertahankan oleh sistem tubuh, proses homeostasis terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Pada feedback negatif itu adalah mekanisme yang mengurangi atau menghambat respon tubuh untuk mengembalikan kondisi ke titik setimbang. Ini seringkali mencegah perubahan yang berlebihan. Kemudian feedback yang positif itu adalah mekanisme yang meningkatkan atau memperkuat respon tubuh, seringkali untuk mempercepat proses tertentu hingga terjadi suatu kondisi tertentu. Baik yang di sebelah kanan saya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada stimulus. Stimulus akan diteruskan ke sensor, kemudian ke pusat kontrol, kemudian akan diterima oleh efektor. Pada ketika suhu tubuh yang tinggi, itu akan merangsang hipotalamus, sel
nerve di kulit dan otak. Kemudian temperatur akan mengatur pusat di otak. Kemudian terjadi keringat. Jadi yang di sebelah kiri saya itu hipotalamus itu menerima data dari sensor kemudian di kulit, kemudian diteruskan ke otak yang akan menyebabkan vasodilatasi ataupun vasokonstriksi. Next. Kemudian ini adalah mekanisme umpan balik. Definisinya itu mekanisme yang mengurangi perubahan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian pada feedback positif itu sudah dijelaskan yang tadi. Kemudian fungsi pada feedback negatif itu adalah menstabilkan kondisi tubuh. Sedangkan pada feedback positif itu mendorong proses hingga mencapai akhir. Contohnya dalam pengaturan tubuh, jika suhu tubuh meningkat, tubuh akan mengeluarkan keringat dan pembuluh darah akan melebar atau vasodilatasi untuk menurunkan suhu. Kemudian kalau pada feedback positif, itu contohnya pada proses melahirkan. Kontraksi rahim yang meningkat memicu lebih banyak hormon oksitosin sehingga kontraksi semakin kuat. Hasilnya pada feedback negatif itu kembali ke titik keseimbangan. Sedangkan pada feedback positif mencapai hasil akhir yang spesifik. Dengan demikian, sistem feedback negatif berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sementara feedback positif memperkuat proses tertentu hingga tercapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada organ efektor dan juga responnya dari suhu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah otot rangka, yaitu suhu tubuh ketika suhu tubuh menurun, maka otot akan berkontraksi dan menyebabkan tubuh dalam keadaan menggigil, dan juga tubuh akan menghasilkan panas. Kemudian di saat suhu tubuh meningkat, otot akan relaksasi untuk mengurangi produksi panas. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Nah, ketika kondisi suhu tubuh ini menurun atau dingin, maka aktivitas kelenjar keringat juga menurun. Nah, ketika suhu tubuh meningkat atau tubuh dalam kondisi hangat atau panas, maka produksi keringat akan meningkat. Kemudian ada di pembuluh darah perifer. Ketika suhu tubuh menurun, maka kondisinya akan vasodilatasi dan suhu tubuh meningkat, kondisinya akan vasokonstriksi. Next. Selanjutnya adalah gangguan homeostasis di suhu tubuh. Kegagalan tubuh yang melibatkan gangguan homeostasis dapat menyebabkan disfungsi dan kontrol terhadap organ dalam tubuh. Yang pertama ada hipotermia, yaitu kondisi ketika suhu tubuh turun di bawah suhu normal, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Hal ini dapat terjadi karena terpapar suhu dingin. Apabila kulit di seluruh tubuh kedinginan, terjadi pengaruh refleks yang segera dibangkitkan, mulai meningkatkan suhu tubuh melalui beberapa cara. Yang pertama dengan memberikan rangsang kuat sehingga menyebabkan menggigil yang akhirnya meningkatkan kecepatan pembentukan panas tubuh. Yang kedua dengan menghambat proses berkeringat bila hal ini sudah terjadi. Yang ketiga dengan meningkatkan vasokonstriksi kulit untuk menghilangkan pemindahan panas tubuh dari kulit. Next. Yang selanjutnya ada hipertermia, yaitu kondisi ketika suhu tubuh meningkat secara signifikan melebihi 40 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena suhu tubuh tidak mampu beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan sekitar yang ekstrim. Hipertermia dapat menyebabkan kerusakan sel otot, penurunan kesadaran, gagal ginjal, pendarahan di dalam tubuh. Gejala ini meliputi pusing, rasa tidak enak pada perut yang kadang disertai dengan muntah, dan akhirnya hilang kesadaran. Bila suhu tubuh tidak segera turun, gejala ini merupakan shock sirkulasi yang disertai dengan kehilangan banyak cairan dan elektrolit dalam keringat. Next. Selanjutnya ada mind map yang berisi rangkuman singkat homeostatis suhu tubuh. Yang memiliki penjelasan, homeostatis adalah kemampuan untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan pada lingkungan eksternal.
Mekanisme pengaturannya itu ada feedback negatif, contohnya itu suhu tubuh naik, berkeringat, pembuluh darah melebar yang terjadi vasodilatasi. Terus ada feedback positif, contohnya itu demam tinggi yang mana suhu tubuh itu meningkat semakin tinggi dan dapat memperparah kondisi tubuh. Komponen utamanya itu ada reseptor, yaitu mendeteksi perubahan suhu tubuh, contoh kulit atau organ dalam. Pusat pengontrol hipotalamus, efektor organ yang merespon, kelenjar keringat, otot, pembuluh darah. Gangguan hemostatis itu terdapat hipertermia, yaitu suhu tubuh terlalu tinggi, kemudian hipotermia, yaitu suhu terlalu rendah. Faktor pengaruhnya itu bisa lingkungan, suhu udara, dan kelembapan. Aktivitas fisik, metabolisme meningkat, dan kondisi kesehatan penyakit atau efek pengobatan. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.